Hello everyone, welcome back to my channel Amorista Alpha. Dan kita kembali di konten Bakso, bincang-bincang psikologi. Kali ini aku pengen ngobrol sama kalian tentang sesuatu hal yang sangat dekat sama kita. Mungkin dekat dengan kalian semua yang punya temen yang agak narsis, agak lebay, menunjukkan prestasi yang terlalu berlebihan. Nah, kali ini aku pengen ngobrol sama kalian tentang hal ini, yaitu narsistik. Kita sering dengar kata narsis dan selalu mengkaitkannya dengan tindakan seseorang yang berlebihan, terlalu lebay, memperlihatkan prestasi-prestasinya tanpa terkontrol sama sekali, ingin dikagumi banyak orang. Nah, sebenarnya narsistik itu apa sih? Narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengidap kepribadian narsistik biasanya merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan merasa lebih baik daripada orang lain, merasa bangga secara berlebihan kepada dirinya. Nah, akibatnya apa nih ketika seseorang itu merasa dirinya spesial, merasa dirinya istimewa? Akibatnya adalah rasa rendah hatinya tuh menjadi kurang, dirinya tuh kurang menghargai orang lain, menghargai kekurangan orang lain pun tuh menjadi susah karena semua prioritas perhatian selalu bertumpu kepada dirinya sendiri. Kalian pernah punya teman yang kayak gitu nggak? Atau kalian mungkin sedang berkulat dengan hal ini? Nah, biasanya pengidap narsistik ini tuh empatinya tuh kurang. Karena apa ya itu? Semua perhatian harus jatuh kepada dirinya, terus harus menjadi orang yang dikagumi, menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Nah, itu bakalan membuat dia menjadi kurang berempati dengan orang lain, kurang merasakan menjadi orang lain. Nah, kapan sih kepribadian narsistik ini tuh bisa muncul? Biasanya kepribadian narsistik ini tuh muncul ketika menjelang remaja atau masa pubertas. Ini hal yang sebenarnya wajar banget, tapi lagi-lagi harus dikontrol. Karena apa? Dengan kita mencoba untuk mempelajari berbagai karakter, apalagi karakter narsistik ini, setidaknya kita punya gambaran bahwa kita nggak harus terlalu mengagungkan kelebihan kita nggak harus terlalu menonjolkan diri kita di hadapan orang lain, dan itu adalah hal yang penting ya. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa di sekitar kita banyak banget orang yang mengalami narsistik ini. Penyebabnya ada banyak banget. Yang pertama mungkin karena sejak kecil dirinya itu diremehkan sama orang tua. Jadi rasa bangga sama dirinya tuh saat itu tuh nggak ada. Karena kan orang tuanya tuh selalu meremehkan, selalu membandingkan dengan anak-anak yang lain. Itu penyakitnya sekarang gitu. Dan itu tuh membuat anak menjadi kecil hati dan dia mencoba untuk memberikan asupan kepada dirinya tuh lewat orang lain. Dia menunjukkan kelebihan-kelebihannya yang terpendam gitu ya, sehingga dia tuh ingin membuat dirinya dikagumi oleh banyak orang gitu. Kemudian yang kedua, karena seseorang atau anak ini pernah dibully. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam diri seseorang yang dibully ya. Ya kalau misalnya orang itu bisa menanggapi itu dengan baik dan menyerap hal yang baik dari peristiwa di mana dia pernah dibully gitu. Tapi ada juga ketika dia dibully, dia mencoba untuk memuaskan dirinya dengan cara mencari perhatian dari orang lain. Selama dibully kan dia direndahkan gitu ya. Dan dia mencoba untuk memberikan asupan kepada dirinya lewat apa sih? Lewat rasa kagum dari orang lain. Nah, gimana cara bikin orang merasa kagum? Ya dia menonjolkan dirinya, menonjolkan prestasinya. Dan itu kan sebenarnya nggak harus semuanya itu ditunjukkan gitu. Tapi karena itu adalah kebutuhannya dia, yang jadi adalah ya seperti tadi, narsistik itu. Nah, ini dia gejala kepribadian narsistik. Kepribadian narsistik masuk dalam kategori gangguan kepribadian antisosial dan juga pembatasan diri. Karena pada umumnya pengidap gangguan kepribadian ini memiliki perilaku yang dramatis dan juga emosional. Nah, ini dia gejala dari gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama, dia selalu percaya bahwa dirinya tuh lebih baik daripada orang lain. Berarti sikap empatinya tuh udah kurang gitu. Kemudian yang kedua, dia tuh punya khayalan tentang kekuasaan. Dia menjadi yang dominan, dia menjadi orang yang menguasai. Kemudian yang ketiga, dia melebih-lebihkan prestasi dan bakatnya.
Nggak semua harus ditonjolkan sebagaimana rupa, tapi ya cukup aja gitu, cukup orang tahu. Kemudian dia merasa bahwa dirinya istimewa, ya, yang harus dikagumi. Dia gagal untuk mengenali emosi dan perasaan orang lain. Dia mengharapkan orang lain menyetujui ide yang selalu dia buat, menjadi iri terhadap prestasi orang lain, karena dia harus jadi spotlightnya. Dia harus jadi orang yang dikagumi sama orang lain gitu. Dan ini yang agak berbahaya adalah dia merasa bahwa orang lain iri terhadap diri sendiri. Dia merasa bahwa orang lain itu tuh iri sama dia gitu, padahal sebenarnya tuh nggak ada yang iri gitu ya. Namun yang perlu disadari bahwa di dalam dirinya dia, walaupun rasa bangganya itu berlebihan, ia pengen dikagumi, dia pengen membuat banyak prestasi yang sehingga membuat orang lain jadi bangga. Tapi sesungguhnya dalam dirinya dia tuh dia rapuh gitu, karena kan dia mencoba untuk mencari banyak hal demi bisa menarik perhatian orang lain gitu. Selalu berusaha dan itu nggak natural, dan itu pasti sangat menyiksa sekali. Dan itu yang membuat dirinya dia tuh sebenarnya tuh rapuh gitu. Dan patut kita bantu supaya dia lebih sadar. Ini hal yang penting. Nah, melihat fenomena ini kira-kira apa yang bakalan kalian rasakan, pikirkan, dan akan kalian lakukan? Yang pertama, ketika udah tahu gejala narsistik ini, periksa deh di dalam hati kamu. Apakah kamu adalah tipikal orang yang narsistik ini dalam banyak hal? Tadi kan aku menyebutkan beberapa gejala-gejalanya ya. Dan yang kedua, ketika kamu udah tahu, apakah kamu pernah menunjukkan hal tersebut di dalam dirinya orang lain gitu ya. Kalau sudah pernah, ya kamu harus sadar bahwa kamu harus bisa berubah gitu ya. Berkembang dan berubah. Kamu yang awalnya narsistik terlalu mengagungkan diri sendiri gitu. Kita sekarang belajar untuk bisa ngertiin orang lain, ngertiin posisinya orang lain, dan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan sosial. Lalu, kemudian kalau misalnya kalian menemukan orang yang narsis atau temenmu itu bertingkah laku terlalu berlebihan, kalian bisa kok memberikan teguran atau mungkin menasehati, atau mungkin kalau misalnya itu sudah terlampau berlebih, bisa dibawa ke psikiater atau ke psikolog supaya bisa ditangani dengan baik. Itu akan membantu teman kamu untuk lebih menyadari bahwa dirinya narsistik, dan juga pada akhirnya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan berbagai macam proses yang dia alami. Segitu dulu aja video dari aku di session bakso kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nantikan video-video bakso lainnya. Thank you.